Panik. Baterai sekarat yang wuling, tinggal 9% lagi dan... Pakai mobil listrik? Iya. Gua nggak tahu sih Brian kayak gimana tuh. Jalanan banyak berlubang. Hati-hati deh setelah kilometer 300. Halo Uzoners, kali ini saya sedang bersama dua mobil listrik, ada Hyundai Ioniq 5 dan Wuling REV, dan di sini saya bakal coba jalan ke Palembang pakai dua mobil listrik ini untuk mengetahui situasi jalur mudik ke Trans Sumatera. Dan kita bakal bahas banyak banget seputar mudik, jadi mulai dari tempat pengisian dayanya, terus jalur mudiknya, tempat istirahat, dan kondisi baterai, apakah memungkinkan sebuah mobil listrik untuk dipakai mudik. Dan di sini saya nggak sendirian karena ada teman saya, Mas Faisal. Nah, di sini lu bakal ngapain nih, Mas? Hai Zoners, gue di sini bakal ngambil angle lain nih soal teknologinya. Kalau Brian soal otomotif, gue soal teknologinya. Jadi gue akan nge-share tes jaringan all operator dari Jakarta sampai ke Palembang, termasuk di kapal ferinya kayak gimana, experience networkingnya kayak gimana. Terus juga gue bakal sharing soal tips and trick buat mudik ke kalian semua. Jadi ikutin terus di Bram Journey. Oke guys, saat ada ide untuk nyebrang pulau ke Sumatera tapi pakai mobil listrik, itu menurut gue ide awal yang udah gila banget. Perjalanan dari Jakarta ke Palembang ini via tol Trans Sumatera. Jadi di sini dalam perjalanan ini tuh gue pakai dua mobil dari Jakarta ke Bandar Lampung itu pakai Ioniq 5. Dan kebetulan gue pengen nyobain Wuling REV dulu karena belum pernah nyoba mobil kecil itu. Berangkat dari Jakarta pagi-pagi itu baterai full, kita masih nyaman, masih aman ya, jalanan masih lancar. Kurang lebih hampir 2 jam nyampe lah ke Pelabuhan Merak. Oke, sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Merak, dan perjalanan dari Jakarta sampai ke Pelabuhan Merak ini tuh memakan waktu sekitar kurang lebihnya 2 jam. Jadi di daerah Jakarta sampai ke gerbang tol Cikupa tuh lalu lintasnya cukup padat, tapi dari Cikupa sampai ke Merak ini lancar. Dan Hyundai Ioniq 5 ini memakan baterainya tuh sekitar 19%, jadi dari berangkat itu di 97, sekarang sisa di 89. Bukan, di 78. Dan dia udah jalannya tuh sekitar 80 km per jam rata-rata, terus jarak tempuhnya udah sekitar 113 km. Nah, sementara buat Wuling REV, sekarang kondisi baterainya udah 30%, dari start tuh sekitar 74% baterainya, dan kecepatannya juga sama, rata-rata 80, karena kita berdua saling-saling barengan lah ya, nggak ditinggal-tinggalin, dan jarak tempuhnya juga sama. Jadi mungkin setelah dari Pelabuhan Merak ini kita berlabuh di Bakaheni, masuk tol Trans Sumatera, lalu kita cari charging station buat si Wuling ini. Sekarang kita nyebrang dulu. Sejujurnya nih, di kapal, dua mobil listrik itu tuh jadi pusat perhatian. Karena apa? Karena kebanyakan di kapal itu, ya dominannya itu mobil bensin semua. Solar, bensin ya semua. Dan cuma dua mobil itu aja yang listrik. Akhirnya ada yang nanya, mau kemana bang? Mau ke Palembang. Pakai mobil listrik? Iya. Saking apanya ya? Saking challengingnya gitu. Maksudnya, nggak ada loh yang senekat itu ke Pulau Sumatera yang jauh gitu ya, pakai mobil listrik, apalagi Wuling REV yang dayanya kecil banget. Nah, selama perjalanan Ioniq 5 ini emang nggak banyak kendala ya. Beberapa fiturnya juga justru membantu pengemudinya, jadi tidak cepat capek, jadi banyak banget fitur-fitur assistance gitu ya yang membantu perjalanan sama ke Bandar Lampung. Oke, sekarang kita baru saja berlabuh di Pelabuhan Bakaheni, Pulau Sumatera. Setelah ini kita bakal lanjut
jalan sampai ke Palembang, tentunya berhenti untuk mengecas Wuling REV dulu karena baterainya udah tinggal 20%-an. Dan selama perjalanan tadi dari Jakarta sampai ke Pelabuhan Merak naik Hyundai Ioniq 5 ini benar-benar apa ya, memberikan semua kebutuhan pengendaranya. Jadi mulai dari kalau emang pengendaranya butuh apa ya, irit baterai, itu ada beberapa power mode yang bisa dipilih, dari mulai eco itu kalau mau irit baterai, lalu kalau normal itu ya berkendara biasa. Terus ada sport juga. Nah, sport ini lebih responsif tarikannya, jadi ketika kita ingin mengejar sesuatu, power mode sport ini sangat bisa diandalkan. Dan ada beberapa kekurangan, salah satunya di pengereman. Jadi pengereman Hyundai Ioniq 5 ini cukup apa ya, terlalu empuk mungkin ya, jadi harus diinjak lebih dalam agar bisa mendapatkan pengereman yang maksimal. Dan sekarang kita mau lanjut, sekarang udah keluar pelabuhan dan kita mau nyari charging station dulu. Dan selama perjalanan ke Bandar Lampung itu sempat ngecas sekali di SPKLU kilometer 49A. Sampai kilometer 49 baru deh drama dimulai. Drama yang benar-benar nguras pikiran, nguras energi, ngabisin waktu banget. Dan jadi apa ya, jadi cerita yang apa ya, cerita berharga banget lah di kilometer 49 itu. Panik, baterai sekarat yang Wuling, tinggal 9% lagi, dan pas mau ngecas, tada! Jadi dia ngecasnya pakai tipe AC dan tipe AC-nya error. Jadi di sini ada 3 pilihan, ada A, B, ini A sama B. Kita pakai yang ini, yang C. Yang C ini, C-nya error. Sialnya yang C-nya error. Dan kita lagi telepon pihak PLN yang berkaitan. Untungnya sih bakal ada teknisi yang datang buat kasih solusi terbaik ya buat kita, karena emang complicated banget sih ya Bro ya. Beda sama bensin. Iya. Bensin kan kita tinggal pakai jerigen, isi sendiri. Ini listrik. Masa Kalau mau pakai power bank aja? Kalau di tol juga bensin kan dibantu sama jasa marga kan kalau kehabisan bensin. Nah ini gimana? Gitu. Jadi ya impresi gua sampai kilometer 49 ya ini ya, masih di jalan tol Trans Sumatera. Deg-degan. Pertama, dan kedua ternyata untuk sampai saat ini ya, infrastrukturnya masih kurang memadai ya buat ekosistem mobil listrik. Sampai sini jadi ya solusinya juga belum ketemu. Jadi sejujurnya ini perjalanan mudik yang paling nekat. Iya. Jadi ya semoga lah ada solusinya dari PLN dan semoga kita bisa ngecas mobil ini biar lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Stay tune terus ya. Nah, di situ ada charging DC CCS. Nah, di situ Ioniq 5 cuma cukup waktu 1 jam dari baterai sekitar 70%-an sampai full. Jadi benar-benar cepet banget, dan setelah itu mobil bisa langsung dipakai untuk jalan lagi. Karena kita ngejar jadwal, akhirnya gue sama Brian itu tukeran mobil. Gue pakai Hyundai Ioniq 5 dan Brian tetap stay di Wuling REV. Akhirnya gue pakai Hyundai Ioniq 5 yang mungkin baterainya udah mulai tipis ya. Karena Wuling REV pun udah tipis banget. Kita cari SPKLU yang paling deket dari kilometer 49. Pakailah aplikasi Charge.in dari PLN. Nah, di aplikasi itu kita bisa lihat SPKLU terdekat dari lokasi kita. Dan ada di luar tol Lampung, Bandar Lampung tepatnya, yaitu di Els Coffee Roastery kalau nggak salah. Di situ ada kafe, tapi di sampingnya ada SPKLU. Akhirnya kita ke situ dulu. Nah, sampai ke Bandar Lampung itu kita sempat istirahat, lalu karena Wuling REV-nya itu harus dicas di Bandar Lampung, kita jalan dari Bandar Lampung itu pakai Wuling REV, saya yang bawa. Nah, di Wuling REV ini cukup banyak apa ya, harus banyak perhitungan secara jaraknya. Jadi jaraknya itu kita harus merhatiin kapan sampai di charging station berikutnya, terus kondisi baterai tinggal berapa, range-nya tinggal berapa, itu harus diperhatiin banget. Jadinya selama di tol Trans Sumatera itu Wuling REV mengecas selama 3 kali. Yang pertama itu di kota Bandar Lampung, lalu di kilometer 277, lalu 163 dulu baru 277. Nah, selama pengecasan ini Wuling REV membutuhkan waktu yang cukup lama. Rata-rata tuh antara 3 sampai 4 jam untuk sampai penuh 100%. Challenging-nya mobil listrik ini adalah kita harus punya strategi. Nggak kayak mobil bensin yang SPBU-nya udah banyak banget. Nah, mobil listrik itu kita harus ngatur strategi, jaraknya berapa, kita harus ngegasnya berapa cepet, dan kita harus cari SPKLU selanjutnya gitu. Jadi harus
apa ya, udah ngerancang lah strateginya gitu biar nggak kehabisan baterai. Lalu kalau untuk perjalanannya, tol Trans Sumatera ini sebenarnya ada beberapa bagian yang bagus, tapi ada beberapa juga yang lagi diperbaiki. Nah, jeleknya itu setelah kilometer 300, itu bener-bener jalannya hancur, rusak. Itu bukan lubang lagi sih, itu kolam sebenarnya. Terus juga ada pembatas jalan kayak kon gitu, buat ya sebenarnya ada perbaikan jalan di beberapa ruas area tol Trans Sumatera. Dan banyak banget lubang-lubang, jadi kalau hujan tuh banyak genangan pastinya. Dan buat pengemudi yang mudik lewat tol Trans Sumatera harus benar-benar hati-hati deh setelah kilometer 300. Untungnya Hyundai Ioniq kan ring velgnya gede ya, jadi nggak terlalu berasa. Gua nggak tahu sih Brian kayak gimana tuh lewatin lubang. Kebayang banget itu Wuling REV lagi ngebut, ada lubang gede gitu, nggak kelihatan, itu pasti jeduk banget tuh. Sesampai di kota Palembang itu buat mobil listrik tentunya nggak usah khawatir karena ada beberapa charging station yang bisa dimanfaatkan, bisa dilihat di aplikasi juga. Dan salah satunya kita pakai di Jalan Ahmad Rifai, itu adalah kantor PLN. Di situ Wuling mengecas dan cukup cepat, ternyata pengisiannya tidak seperti di rest area di jalan tol Trans Sumatera lainnya. Tapi semua tantangan itu terbayarkan ketika kita sampai ke Palembang, asli. Pertama kali sampai Palembang, terus pakai mobil pula. Sekarang kita lagi ada di salah satu ikonnya kota Palembang, tepatnya di Tugu Belido, Tugu Ikan Belido. Dan di belakang situ ada Benteng Kuto Besak, jadi banyak banget spot wisatanya. Dan di belakangnya, tepat di belakang gua nih ada Jembatan Ampera. Jadi puas banget lah gua di Palembang, sensasinya oke banget. Terus juga ya suasananya emang enak. Oke, jadi itu dia Usoners cerita perjalanan kami ya dari Jakarta ke Palembang naik dua mobil listrik ini. Mobil listrik, perjalanan ternekat lah. Iya, karena kita nggak cuma ngasih tahu gimana rasanya naik mobil listrik ini, tapi ngasih tahu beberapa hal juga ya, dari mulai rutenya, kondisi jalan, SPKLU. Kalau lu ada apa aja, Mas? Gua ada tes jaringan, terus juga ya ngasih tahu gimana experience gue internetan di atas kapal. Tapi ya sebenarnya lebih ke tes jaringan dari jalur Jakarta sampai ke titik Palembang. Oke, jadi itu dia video kali ini ya. Ya. Makasih banget buat kalian semua yang udah nontonin Brum Journey kali ini, perjalanan ternekat kita dari Jakarta sampai Palembang pakai dua mobil listrik ini dengan segala drama yang ada sepanjang perjalanan. Makasih banget buat kalian semua. Jangan lupa buat like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa. Dan subscribe tentunya ya ke channelnya Uzon. Jadi sekarang kita pamit ya. Ya, kita pamit. Kita mau pulang, balik lagi ke Jakarta. Bye. Dadah.